an Muqbil al-Wadi'i, kami pikir bahwa dia mendengar dari Syekh Muqbil. Dan kami meriwayatkan 200 hadis darinya. Ataupun ribuan hadis bahkan. Ternyata setelah di cross check bukan yang satu saja tetapi banyak. Dari santri-santrinya yang dulu pada belajar di Yaman. Ternyata mengetahui dia duduk dengan Al-Hajuri. Dia duduk di tahun Al-Hajuri naik tahta. Dan pada zaman fitnah, maka dia sama sekali tidak mendengar dari Syekh Muqbil al-Wadi'i. Maka periwayatan dia dengan an-anah ada sesuatu di hatinya. Paham sekarang? Maka oleh sebab itu, kenapa rawi mudallis jika meriwayatkan an, para ulama tawakuf dari khobarnya karena takut ini. Karena dia mempunyai sifat mudallis, maka orang tidak percaya lagi. Mungkin dia tidak mendengar dari gurunya namun menyebutkan dengan an, lafaz yang ihtimal, yang bisa jadi bersambung ataupun tidak bersambung, maka orang-orang mudallisin akhirnya ditulis dengan raport yang merah. Al-A'mash, imam muhaddis, namun dia masyhur mudallis. Dia meriwayatkan dari gurunya, ternyata tidak didengar, tidak mendengar dia dari gurunya setelah cross check murid-muridnya. Dan begitupun Muhammad ibnu Ishaq, dan begitupun Abu Ishaq As-Sabi'i, dan begitupun Qatadah ibnu Di'amah. Maka ini yang menjadi permasalahan, kenapa rawi-rawi mudallis dijadikan oleh para ulama khobarnya tawakuf, didoifkan sampai datang periwayatan yang datang dari jalan yang lain. Karena ini tadi. Maka contoh dari murid Al-Hajuri yang selalu meriwayatkan Anil Wadi'i, An Muqbil al-Wadi'i, padahal dia tidak mendengar dan dipikir oleh murid-muridnya dia murid langsung dari Syekh Muqbil, dicatatlah hadis dengan sanad langsung dari orang ini. Haddatsani Ustadz Fulan An Muqbil al-Wadi'i. Haddatsani Ustadz Fulan An Muqbil al-Wadi'i. Maka keadaannya seperti itu. Maka akhirnya orang ini setelah di cross check banyak meriwayatkan dari sanad ini sanad yang terputus. Karena dia tidak mendengar dari gurunya Muqbil al-Wadi'i tetapi mendengar dari Al-Hajuri. Maka hadis itu harusnya haddatsana Syekhi Al-Hajuri an Muqbil al-Wadi'i. Baru setelah itu bersambung. Paham? Maka dari sinilah kenapa rawi-rawi mudallis didoifkan dan juga kita tawakuf dari khobarnya dikarenakan permasalahan ini. Kemudian sekarang jika rawi itu bukan seorang yang mudallis, seperti Syu'bah ibnul Hajjaj, seperti Waqi' ibnul Jarrah, seperti Mansur ibnul Mu'tamir dan yang lainnya, yang mana dia di sini meriwayatkan dari gurunya dengan an fulan, maka jelas di sini tidak didhaifkan. Karena apa? Karena memang dia bukan perawi yang mudallis. Sehingga di sini kita mengetahui permasalahan hadis mu'an'an adalah hadis yang fihi tafsil di dalam penghukuman hadis. Bisa jadi seseorang didhaifkan karena meriwayatkan an-anah jika dia seorang mudallis. Dan bisa jadi tidak didhaifkan karena memang dia bukan seorang yang mudallis. Paham sekarang? Maka kesimpulannya barakallahu fikum, sighatut tasrih terbagi menjadi dua, as-sharih dan juga ghairus sharih. Yang as-sharih seperti tadi kami sebutkan, haddatsana haddatsani, akhbarana akhbarani, amba'ana amba'ani, sami'tu sami'na. Maka di sini dinamakan sighah yang at-tasrih. Maka seorang mudallis pun jika meriwayatkan dari gurunya seperti Al-A'mas berkata akhbarani fulanun, ataupun berkata Muhammad ibnu Ishaq au ibnu Zubair
sami'tu Jabiron. Maka di sini sanadnya jelas akan bersambung, baik dia seorang mudallis ataupun tidak. Maka ini sighah yang pertama. Sighah ini tufidul jazm fi sima' rawi min syaikhihi, memberikan faidah bahwa si guru ini mendengar dari muridnya. Memberikan faidah si guru ini mendengar dari muridnya. Dan contoh di dalam permasalahan periwayatan sighatut tasrih banyak sekali. Kita ambil di riwayat Imam Muslim. Karena Imam Muslim sangat taharra dalam periwayatan at-tahdits. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, haddatsana Ubaidullah ibnu Umar al-Qawariri, haddatsana Fudail ibn Sulaiman, haddatsana Abu Hazim, haddatsana Sahal ibnu Sa'ad. Maka siapa sahabinya? Sahal ibnu Sa'ad. Lama nazalat hadhil ayah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, qala kana rajulu ya'khudhu khaytan abyada wa khaytan aswada fayakulu hatta yastabinahuma hatta anzalallahu jalla wa ala minal fajri fabayyana dzalika. Maka berkata Sahal ibnu Sa'ad, di saat turun ayat, maka makanlah dan minumlah, makan sahur, sampai terlihat benang putih di atas benang hitam. Maka dulu, kata Sahal ibnu Sa'ad, para sahabat jika ingin makan sahur membawa tali benang putih dan benang hitam. Dilihat, oh masih gelap, terus makan. Seperti itu. Maka kemudian turun ayat Allah minal fajri. Maka di sini faedah bagi kita, dulu para sahabat hidup bersama Nabi, mengamalkan ibadah-ibadah sesuai dari Al-Quran yang turun, dan menanti dari Al-Quran yang belum turun. Terbayang ayat ini. Coba bagaimana pemahamannya jika antum pada saat itu di zaman mereka. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sudah. Tidak disebutkan minal fajr. Maknanya makan sahurlah dan minumlah dari sahur kalian sampai kalian melihat benang hitam di atas benang putih. Itu saja lafadznya. Maka bagaimana dohirnya? Para sahabat, kata Sahal ibnu Sa'ad, dohirnya mereka makan sahur dan membawa benang. Benang putih, benang hitam. Karena di Al-Quran turun hanya seperti itu. Kemudian setelah itu turun ayat setelahnya minal fajri, dari fajar. Maknanya benang putih dan benang hitam itu sekarang setelah turun dari Al-Quran minal fajri, maknanya di kegelapan malam itu datang garis horizontal bagaikan benang putih yang maknanya sudah naik fajar itu yang kedua di ufuk timur. Maka di sini fabayyana dalika, menerangkan makna al-khaytul abyad minal khaytil aswad bukan tali. Dan di beberapa riwayat seperti riwayat Adi ibnu Hatim membawa iqal, tahu iqal yang biasa dipakai orang-orang Saudiyah, iqal. Maka mereka melihat iqal putih dan iqal hitam untuk mengikat tali unta-unta mereka. Maka dilihat, terlihat atau tidak, masih gelap, makan lagi. Maka akhirnya turun ayat minal fajr, inilah penjelas. Yang diinginkan benang putih di atas benang hitam adalah fajr as-shadiq. Maka syahidnya di sini, di mana Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Ubaidillah dengan riwayat tasrih. Disebutkan di matan haddatsana atau di sahih Muslim haddatsana. Dan meriwayatkan gurunya Ubaidillah kepada gurunya Fudail dengan haddatsana. Dan Fudail meriwayatkan dari Abu Hazim dengan haddatsana, dan Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad seorang sahabi haddatsana. Adapun seorang sahabi kepada Nabi maka bebas.
mau melaksanakan riwayat an-anah atau tidak, yang jelas sampai sekarang tidak ada sahabi dihukumi mu'anna'an. Tidak ada sahabi mudallis. Tidak butuh mereka kepada tadlis. Di zaman mereka meriwayatkan dari Nabi, maka tidak ada para sahabi yang mudallis. Maka di sini contoh dari periwayatan bisigatu tasrih. Maka ini contoh yang pertama. Apa yufid sigatu tasrih ya Abdurrahman? Al-ahadits bisigatu tasrih mada yufid? Yufidul jazm fi sima'. Anta ma'ana aula? Fokus. Wal amru tsani, perkara yang kedua ataupun as-sighah ats-tsaniyah, as-surah ats-tsaniyah. Sighah ghairi tasrih. Periwayatan yang tidak jelas. Maknanya tidak jelas bagaimana? Antara dia mendengar dengan gurunya dengan dia tidak mendengar kepada gurunya, lafaz ini di kalangan para ulama tidak jelas. Antara mendengar atau tidak. Seperti lafaz apa? Lafaz an, dari. Atau anna, sesungguhnya. Ataupun qala, berkata. 3 lafaz ini an, anna, dan qala, maka inda lugatil arabiyah pada zaman itu, terutama al-muhadditsun, periwayatan hadis, para ulama mengumpulkan lafaz ini, lafaz yang bersifat mubham. Maknanya lafaznya tidak sharih. Dari qala, berkata fulan, anna, sesungguhnya fulan, seperti itu. Maka 3 lafaz ini maknanya mubham. Jika yang mengatakan seorang mudallis, maka dia akan bermain-main di sini. Apakah dia mendengar dari gurunya ataupun tidak mendengar dari gurunya, seorang mudallis akan bermain-main dengan 3 lafaz ini. Maka inilah yang diinginkan dengan istilah di ilmil hadis, hadis mu'anna'an. Ini dia. Dan ini yang diinginkan oleh penulis di dalam matanya, mu'anna'anun ka'an sa'idin an karom. Mu'anna'anun ka'an sa'idin an karom. Maknanya ingin mengibarahkan bahwa penulis membagi hadis dari hadis di ilmil mustalah hadis mu'anna'an. Maknanya baik dipakai oleh seorang mudallis ataupun tidak dipakai oleh seorang mudallis, yang jelas sighah yang kedua selain tasrih, yakni sighah yang mubham, ghairu tasrih, dia ada 3. An, atau anna, atau qala. Maka yang paling masyhur adalah an. Maka inilah contoh dari jenis hadis yang disebutkan oleh penulis, mu'anna'anun ka'an sa'idin an karom. Maka an Sa'id, Sa'id adalah perawi hadis misalnya di sini. An Sa'id atau an karom. Yang mana di sini pun karom maknanya perawi hadis juga. Maka seorang muhadis mengatakan an Sa'id, berarti dia meriwayatkan dengan sighah apa? Ghairu at-tasrih. Ataupun an karom, berarti dengan ghairu at-tasrih. Dan lafaz an, qala, dan juga anna, 3 lafaz ini adalah lafaz yang ghairu tasrih. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah dhaif rawi-rawi yang meriwayatkan dengan an ataupun anna ataupun qala? Jawabnya tidak. Kembali kepada perawi itu tersebut. Jika perawi itu tersebut seorang mudallis, di sini baru kita diam sampai datang riwayat yang lain. Namun jika yang meriwayatkan seperti Syu'bah ibnul Hajjaj, Muhammad ibnu Sirin, ataupun siapa saja dari rawi-rawi yang masyhur, bukan rawi yang mudallis, maka periwayatan dengan an, qala, dan anna jelas diterima secara mutlak. Maka faham di sini surah yang kedua, periwayatan yang tidak jelas. Ada 3 lafaz, apa saja saat? An, anna, dan qala. Ahsan. Maka 3 di sini, jika yang meriwayatkan seorang rawi mudallis, maka kita dhaifkan. Kenapa? Karena sifat yang buruk tadi.
Ditakutkan seperti Al-A'mas mengatakan an. Ibnu Juraij mengatakan qala. Ibnu Zubair afwan. Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir an dan seterusnya, maka di sini kita berhenti sampai datang penguat. Misalnya dia diriwayatkan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka bisa sahih. Atau datang dari jalan yang lain menguatkan, bisa khabarnya diambil. Namun jika dia berkesendirian mengatakan dari gurunya an, orang-orang mudallis ini, kita berhenti dari khabar tersebut karena takut tadi. Dia tidak mendengar dari gurunya, kemudian dengan lafaz an, qala dan anna, ternyata dia mengaku mendengar dari gurunya. Maka untuk sigatut ghairus sharih ini seperti an, dicontohkan oleh penulis dengan ka'an sa'idin, itu contoh. An karomin, itu contoh. Adapun misal dari sigah ghairut tasrih kita berikan di hadis yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita berikan contoh di riwayat Imam Muslim. Silahkan diperiksa. Di sini mana yang lafadz sharih dan ghairus sharih. Saya akan menyebutkan sanad. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Abi an Saleh anil A'raj, qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atakum ahlul Yaman hum ad'afu quluban wa arqu afidah, al-fiqhu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana yang periwayatannya tasrih, mana yang periwayatannya ghairu tasrih. Siapa yang bisa menjawab?